Inilah jembatan-jembatan keren yang dibangun di era Presiden Jokowi. Jembatan Teluk Kendari. Jembatan Teluk Kendari saat ini telah menjadi ikon baru kota Kendari, yaitu ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Jembatan yang telah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada Kamis 22 Oktober 2020 yang lalu, ini pun menjadi ikon baru di kota Kendari. Jembatan yang dibangun dengan biaya 800 miliar rupiah ini dinilai sangat berdampak positif bagi perekonomian kota Kendari, karena bisa memangkas waktu tempuh dari kota lama menuju kecamatan Poasia yang selama ini dipisahkan oleh sebuah teluk, sehingga waktu perjalanan dari dua wilayah itu pun bisa berkurang dari 30 menit pun dipangkas menjadi 3 hingga 5 menit. Jembatan yang dibangun selama 5 tahun oleh konsorsium PT PP Persero Tbk dan PT Nidya Karya Persero ini memiliki panjang 1.348 meter, lebar 4 jalur kendaraan, serta median dan trotoar. Lebar jembatan ini pun mencapai 20 meter. Jembatan Merah Putih. Kita semua tahu, memang ada sejumlah proyek pembangunan di negeri ini yang sebelumnya terhenti di era Presiden SBY. Dan proyek-proyek tersebut pun dilanjutkan di era Presiden Jokowi. Ada proyek pembangunan jembatan Merah Putih di Indonesia Timur, yaitu yang tepatnya di Ambon, yang tertunda sejak tahun 2011. Jembatan Merah Putih di kota Ambon ini juga dinilai oleh warga Ambon sangat begitu ikonik. Pembangunan jembatan yang menelan dana anggaran pendapatan belanja negara atau APBN senilai 779,2 miliar rupiah ini pun akhirnya rampung dan diresmikan oleh Presiden Jokowi, yaitu pada 4 April 2016 yang lalu. Mengutip laman Kementerian PUPR, jembatan kabel panjang ini mempercepat waktu perjalanan antara Bandara Patimura di Jasirah Lehidu, Maluku Tengah di utara, dan pusat kota Ambon di Jasirah Lei Timur di selatan. Sebelum ada jembatan Merah Putih ini pun, jarak Bandara Internasional Patimura ke kota Ambon berkisar 35 km itu pun harus ditempuh dalam waktu 60 menit, yaitu dengan memutari Teluk Ambon atau menggunakan kapal feri. Tapi kini, perjalanan antar dua wilayah tersebut pun bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Secara teknis, jembatan ini memiliki panjang 1.140 meter yang terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu pendekatan dari sisi Desa Poka atau sisi utara sepanjang 520 meter, jembatan pendekat di sisi Desa Galala sisi selatan sepanjang 320 meter, dan jembatan utama sepanjang 300 meter. Jembatan Soekarno. Kita bergeser ke Manado, Sulawesi Utara. Jembatan Soekarno diresmikan pada Mei 2015 setelah pembangunan jembatan ini sempat terbengkalai, yaitu selama 12 tahun lamanya. Dan di era Presiden Jokowi, jembatan terbengkalai ini pun dilanjutkan kembali. Di atas jembatan tersebut, para pelintas akan disuguhi pemandangan Pulau Manado yang begitu sangat eksotik, yang juga berhadapan dengan gunung yang menjulang di tengah laut. Jembatan ini juga termasuk proyek mangkrak yang dilanjutkan oleh Presiden Jokowi, di mana pembangunan tiang panjang jembatan ini sudah dilakukan sejak masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri, yaitu pada tahun 2003 silam. Kini jembatan itu juga menjadi salah satu ikon kota Manado yang banyak dikunjungi wisatawan, yaitu untuk melihat pemandangan kota Manado. Mengutip detik.com, jembatan ini dibangun dengan anggaran sebesar 300 miliar rupiah serta memiliki panjang jembatan yaitu sepanjang 1.127 meter. Jembatan Sei Alala. Belum lama ini, tepatnya 21 Oktober 2021 lalu, Presiden Jokowi juga sudah meresmikan jembatan Sei Alala di Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu tepatnya di kota Banjarmasin. Presiden Jokowi mengatakan kalau jembatan ini punya fungsi strategis. Jembatan ini juga dibangun untuk menggantikan jembatan kayu Tangi 1 yang telah berusia 30 tahun yang hancur akibat diterpa oleh banjir. Jembatan Sei Alala yang memiliki panjang 850 meter dan lebar 20 meter ini dibangun dengan anggaran 278 miliar rupiah. Jembatan dengan jenis cable stay tersebut juga dibangun dengan menggunakan teknologi tinggi, yaitu teknologi tahan gempa yang diperkirakan mampu bertahan hingga 100 tahun ke depan. Jembatan Yotefa. Jembatan Yotefa
merupakan landmark baru Jayapura. Jembatan itu dibangun mulai 9 Mei 2015 yang lalu dan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada 28 Oktober 2019. Nama Yutefa yang dipakai sebagai nama jembatan tersebut yaitu berdasarkan permintaan rakyat adat Papua dan sesuai lokasinya yang di atas Teluk Yutefa. Jembatan ini memiliki total panjang 11,6 km yang terdiri atas 433 meter bentang tengah, 900 meter jembatan pendekat sisi Yutefa, 320 meter jalan pendekat sisi Hamadi, dan 9.950 meter jembatan utama. Dengan adanya jembatan ini, diharapkan akan memperpendek waktu tempuh dari kota Jayapura menuju distrik Muara Tami, serta pos lintas batas negara atau PLBN Scout yang sebelumnya 1,5 jam waktu tempuh, ini menjadi hanya 45 menit. Nah, itulah tadi Sobat RG, jembatan-jembatan ikonik yang dibangun di era masa pemerintahan Presiden Jokowi.